Kiswah Ka'bah terbentuk segi empat, dibuat dari sutra merah. Lebarnya 144 jengkal. Pada sisi-sisinya terdapat 12 pita emas. Pada masing-masing pita terdapat satu hiasan berbentuk buah utrujah dari emas dan 50 permata seukuran telur burung dara. Ada juga permata rubi, safir, dan emerald. Di sisi kiswah diukir ayat-ayat berkenaan dengan haji. Ayat ke-95 dari surat Ali Imran dan ayat ketiga dari surat At-Taubah. Dengan benang permata zamrud hijau. Tulisan kaligrafi ini dihiasi dengan permata-permata mahal dan diberi wewangian kasturi. Saksikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada bagian ke-18 ini kita akan menceritakan tentang kiswah Ka'bah sepanjang masa yang tercatat dalam buku sejarah Ka'bah, kisah rumah suci yang tak lapuk dimakan zaman. Kiswah pertama. Orang pertama yang menutup Ka'bah dengan kiswah adalah orang Tuba yang bernama Abu Karab As'ad, raja dinasti Himyariyah dari Yaman. Dalam catatan Al-Umari meriwayatkan bahwa ketika itu Abu Karab memimpi bahwa ia menutup Ka'bah dengan kain. Maka ketika dia melintas Mekah, sekembalinya dari sebuah peperangan di Yastrib pada tahun 220 sebelum Hijriah, ia merealisasikan mimpinya. Ia memasang kain penutup Ka'bah dan membuat kunci untuk pintunya. Al-Umari juga menyebutkan bahwa pertama kali ia menutup Ka'bah adalah dengan bahan kulit dan kain kasar. Kemudian dia khawatir penutup itu akan membebani bangunan Ka'bah. Lalu ia menggantinya dengan al-mala al-wasail, yaitu sejenis kain yang dijahit dari Yaman. Para pengurusnya pun mengikuti dan melakukan hal yang serupa. Mereka menutup Ka'bah dengan kulit dan qatawi, sejenis kain dari Mesir yang kuat dan tahan lama. Setelah itu, orang-orang mulai memberi hadiah ke Ka'bah berupa berbagai jenis kain. Sebagian dari kain itu kemudian dipakai untuk menjadi penutup Ka'bah. Jika satu penutup telah usang, mereka akan meletakkan penutup yang baru di atasnya, sampai tiba masa Qusay bin Kilab. Beliau memungut dari setiap suku sejumlah uang untuk membeli kiswah setiap tahunnya, dan tradisi ini dilanjutkan oleh anak-anaknya. Dalam catatan yang lain juga, Al-Umari sendiri meriwayatkan bahwa Khalid bin Ja'far bin Kilab adalah orang pertama yang menyelimuti Ka'bah dengan kain
berbahan sutra. Selain dia, ada Natilah binti Janab, ibunda Abbas bin Abdul Muthalib. Saat itu Abbas tersesat dan ibunya bernazar jika ia menemukan anaknya, ia akan menyelimuti Ka'bah dengan sutra. Itulah orang-orang yang pertama membuat kiswah pertama di Ka'bah. Dilanjutkan dengan kiswah Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ibnu Hisam meriwayatkan bahwa Ka'bah pada zaman Nabi ditutup dengan kain katabi, yaitu kain putih yang dibuat dari Mesir. Lalu dengan burut atau sejenis kain yang berasal dari Yaman. Kemudian kiswah ini dibuat pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Abdullah bin Zubair. Muawiyah juga membuat kiswah dari sutra sebanyak 2 kali. Kami ulang, Muawiyah juga membuat kiswah dari sutra sebanyak 2 kali pada hari Asyura. Lalu kiswah selanjutnya dibuat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah bisa meletakkan kain baru di atas kain lama dan terus berlangsung sampai pada pemerintahan Khalifah Al-Mahdi dari dinasti Bani Abbasiyah. Pengurus Ka'bah kemudian mengeluhkan banyaknya kiswah akan membebani Ka'bah, maka Al-Mahdi memerintahkan untuk melepaskan seluruh kiswah yang selama ini bergelantungan di Ka'bah dan menggantinya dengan kiswah baru setiap tahunnya. Ia kemudian menjadi tradisi dan menjadi sunnah yang dilaksanakan dari masa-masa oleh orang-orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang dibebani sebagai penanggung jawab di sekitar Haramain. Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah mengganti kiswah sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari Tarwiyah dengan kiswah sutra berwarna merah, pada bulan Rajab dengan kain katabi, dan pada hari ke-27 Ramadan dengan kain sutra warna putih. Seluruh Khalifah Bani Abbasiyah biasanya menutup Ka'bah dengan kiswah sutra hitam. Ketika dinasti Abbasiyah melemah, maka kiswah dibuat oleh penguasa Mesir bergantian dengan penguasa Yaman. Setelah itu, kiswah dibuat hanya oleh penguasa Mesir. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kiswah Mesir untuk Ka'bah. Khalifah dinasti Fatimiyah di Mesir, Al-Mu'izz lidinillah, setelah menaklukkan Mesir pada tahun 362 Hijriah bertepatan dengan tahun 972 Masehi, memerintahkan untuk membuat kiswah yang lebih baik dari yang dibuat khalifah dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kiswah itu terbentuk segi 4, dibuat dari sutra merah, lebarnya 144 jengkal. Pada sisi-sisinya terdapat 12 pita emas. Pada masing-masing pita terdapat satu hiasan berbentuk buah utrujah dari emas dan 50 permata seukuran telur burung dara. Ada juga permata rubi, sapir, dan emerald. Di sisi kiswah diukir ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah haji, yaitu ayat ke-95 dari surat Ali Imran dan ayat ketiga dari surat At-Taubah. Dengan benang permata zamrud hijau, tulisan kaligrafi ini dihiasi dengan permata-permata mahal dan diberi wewangian kasturi. Dalam catatan sejarawan Al-Umari menjelaskan tentang kiswah Ka'bah seperti yang ia lihat sendiri. Ia berkata,
Saat ini kiswah Ka'bah diganti setahun sekali pada musim haji. Kiswah dibawa dari gudang sultan di Mesir ke Mekah oleh iringan-iringan mereka yang sendiri yang menyaksikan pemasangannya. Lalu Bani Syaibah mengambil kiswah yang lama dan membagikannya. Setiap potongnya dimintai ganti sebanyak mungkin. Potongan-potongan ini dibawa ke seluruh penjuru negeri untuk diambil berkatnya. Ketika aku menunaikan ibadah haji pada tahun 738 Hijriah, aku berkesempatan naik ke atap Ka'bah bersama para petugas dari Mesir untuk memasang kiswah Ka'bah yang mulia. Ketika aku berada di atas, aku melihat atap dilapisi batu marmer dan batu ulam putih. Di bagian pinggir ada tembok pendek yang terdapat gantungan untuk mengaitkan kiswah ditarik lalu diikat pada pengait tersebut. Ibnu Battuta, sang petualang, menulis tentang kiswah Ka'bah. Pada hari raya Kurban, kiswah ini dibawa dari Mesir menuju Ka'bah dan diletakkan di atas atapnya. Pada hari ketiga kurban, orang-orang Bani Syaibah memakaikan kiswah tersebut ke Ka'bah yang mulia. Kiswah tersebut adalah kain hitam yang terbuat dari tenunan sutra dan linen. Dibagikan di atas terdapat bordiran warna putih yang bertuliskan ayat Al-Quran. Artinya, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, qalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 97. Sejajar dengan tulisan itu, terdapat bordiran lain berwarna putih yang bertuliskan ayat Al-Quran. Tulisan ini mengelilingi kiswah dan di atasnya terdapat lampu yang membuat tulisan berkilau kontras dengan hitamnya kiswah. Ketika dipasang, bagian bawah kiswah digulung agar tidak disentuh manusia. Raja Nasir adalah inisiator pembuatan lukisan ini. Setiap tahun dia juga mengutus qadi, khatib, muazzin, petugas kebersihan, dan semua kebutuhan Masjidil Haram lainnya seperti penerangan atau yang lainnya. Sepanjang abad 19 dan awal abad ke-20, Mesir terus mengirim kiswah setiap tahunnya. Kiswah terdiri dari 8 helai kain sutra hitam dan telah dipertuliskan dengan bordiran di antara tulisan tersebut. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Panjangnya sekitar 15 meter dan rata-rata lebarnya 5 meter. Lebih beberapa sentimeter. 2 helai untuk satu sisi Ka'bah yang diikat di atasnya di pengait yang terdiri atas besi. Kemudian keduanya disambung dengan kancing. Setelah selesai digabung, keduanya tampak menjadi sepotong kain hitam berbentuk segi 4.
Lalu pada bagian atas kiswah, sekitar sepertiga tinggi kiswah dari atas, terdapat sabuk yang disebut dengan rotak, terdiri dari 4 potong kain yang terbuat dari lapisan emas bertuliskan kaligrafi yang indah. Tulisan kaligrafi itu adalah ayat Al-Quran. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub maksudnya, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia, jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa mengada-ngada dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukan dia termasuk orang-orang yang musyrik. Sungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadikan petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 92 sampai dengan 96. Quran Surat Al-Hajj ayat 26 sampai dengan 27. Dan pada sisi yang berhadapan dengan Maqam Al-Maliki bertuliskan kaligrafi yang tercantum di dalamnya adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 28 sampai dengan 29. Mari kita simak
ayatnya. Quran surat Al-Hajj ayat 28 sampai dengan 29. Setiap tahunnya dibuat di Mesir, di sebuah rumah di Haran Fasah, Kairo. Kiswah tersebut setiap tahunnya dibuat di Mesir, di sebuah rumah di Haran Nafas, Kairo. Anggaran pembuatan kiswah pada awal abad ke-20 mencapai 4.550 pounds. Saat kiswah tiba dari Mesir, ia diserahkan pada pemimpin Bani Sabiah yang bertanggung jawab terhadap pengurusan Ka'bah secara resmi dan disaksikan oleh para tokoh ulama. Kiswah itu berada di rumah pemimpin Bani Syaibah sampai pagi hari di hari raya Idul Adha. Kiswah lalu dipikul oleh beberapa orang kemudian digantungkan di Ka'bah setelah kiswah yang lama diturunkan. Ketika itu, tidak banyak orang yang tinggal di masjid karena kebanyakan mereka adalah orang Yaman. Adapun kiswah yang lama, bagian yang berlapis emas dikirim ke pemimpin Mekah, sedangkan bagian lain diambil orang-orang Syaibah untuk dijual kepada jamaah haji sebagai berkah. Kemudian kita akan membahas tentang iring-iringan Mesir. Berbicara tentang kiswah, saudara, tidak lepas dari membicarakan tentang iringan-iringan dari Mesir yang membawa kiswah ke Ka'bah. Sejarah iringan-iringan atau yang disebut dengan mahmal ini dimulai pada sekitar tahun 645 Hijriah. Ketika itu, Sajaratut Dur, istri Sultan dinasti Al-Ayyubi terakhir, yakni Saleh Ayyub, melakukan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia mengendari tandu indah di atas unta. Perjalanan diarak dengan meriah. Hal ini menjadi tradisi yang dilakukan setiap tahun. Bahkan beberapa negeri Islam mengikuti tradisi mengutus arak-arakan pada musim haji tersebut. Kebiasaan ini berhenti saat pengiriman kiswah ke Ka'bah dari Mesir dihentikan. Dinasti Fatimiyah sangat peduli dengan tradisi iringan-iringan ini. Meski mengeluarkan biaya lebih dari 200 atau 200.000 dinar, tradisi ini terus dilakukan sampai masa dinasti Mamluk. Ketika itu, jabatan Amirul Hajj adalah jabatan tertinggi ketiga di pemerintahan Mesir. Pejabatnya adalah sekaligus calon penguasa Kairo. Jabatan yang berada langsung di bawah jabatan Sultan Mamluk. Raja-raja Mamluk sangat mengagungkan tradisi iringan-iringan ini sampai mereka memerintahkan seluruh kepala daerah yang ada di daerahnya dilalui oleh iringan tersebut agar mencium kaki unta pembawa kiswah setibanya di daerah tersebut. Gubernur Mekah selalu mencium kaki unta tersebut sampai dihentikan oleh Sultan Jukmuk pada tahun 843 Hijriah. Pada abad ke-19, Mesir mengadakan perayaan untuk pelepasan iringan-iringan itu. Unta membawa tandu mulai berjalan, dikelilingi oleh tentara, baik yang berkendara atau yang jalan kaki. Ketika iringan-iringan tiba di lapangan Qol'ah, tempat para tokoh berkumpul, meriam-meriam dibunyikan,
untuk menyambut iringan-iringan tersebut. Setelah itu, iringan-iringan melanjutkan perjalanan ke Abasyah. Di sana semua anggota iringan-iringan terpencar dan pembawa tandu istirahat di tenda di tengah lapangan Abasyah. Tandu didirikan di tengah lapangan agar dapat dikunjungi dan diambil berkahnya oleh pengunjung. Kemudian iringan-iringan melanjutkan perjalanan dari Abasyah ke Suez dengan kereta khusus. Selanjutnya, dari terusan Suez dibawa dengan kapal khusus sampai ke pelabuhan Jeddah. Setibanya di Hijaz, mahmal tersebut diarak dengan upacara sangat meriah dan menuju Mekah. Demikian juga ketika tandu itu kembali, pemerintah Mesir mengadakan pesta resmi kenegaraan. Rombongan berangkat dari Abasyah ke lapangan Qal'ah disambut dengan dentuman meriam. Dar! Kain penutup tandu disimpan di Kementerian Keuangan. Biaya untuk tandu pada awal abad ke-20 mencapai 50.000 pounds Mesir. Di antara tugas membawa tandu adalah Amin al-Qaswa wal Halwa, yaitu membagikan manisan dan permen yang dibawa pada penduduk Mekah dan mengambil bayarannya. Bersamanya juga ikut seorang petugas Ma'mur az-Zakhriyah yang membawa sejumlah besar bak samat untuk memenuhi kebutuhan jika di Mekah kehabisan makanan. Mahmal terdiri dari 20 ekor unta yang dipelihara di tempat khusus di daerah Baulak, dan tugas menyembelihnya dilakukan oleh seorang ahli unta yang disebut dengan Syekh Al-Jamal. Inilah kisah tentang bagaimana perjalanan tentang kiswah, yaitu kiswah pertama atau kiswah Ka'bah dari masa ke masa. Itulah kisahnya. Terima kasih atas perhatiannya di bagian 18 ini. Sangat luar biasa karena berbicara tentang kiswah. Dan di akhirnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana sifat Ka'bah. Terima kasih. Selamat menyaksikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.